Tutur Tinula. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawang. Dalam seri yang ke-20 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Mamok Pratomo sebagai Kertanegara, Rusli sebagai Rangga Lawe, Petrus sebagai Jaran Bangkal, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Sudibianto sebagai Pelayan, Iwan sebagai Prana Raja, Beni sebagai Jarawaha, Wawan Gewe sebagai Ganggadara, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Sekembalinya mengantarkan Arya Dwi Pangga dan istrinya ke Manguntur, Arya Kamandanu menemui ayahnya di ruangan kerjanya. Arya Kamandanu melihat kabut persoalan mengembang di permukaan wajah ayahnya, namun dia tidak memiliki keberanian untuk menanyakannya. Kau besok harus menjaga rumah, Kamandanu. Aku mau pergi barang sehari 2 hari. Kemana, ayah? Ke Singasari. Selama aku pergi, kau harus lebih berhati-hati. Terutama sekali kau harus menjaga dan mengawasi tempat menyimpan senjata pesanan. Baik, ayah. Saya tidak akan kemana-mana. Kamandanu. Sekarang kakakmu sudah hidup sendiri bersama istrinya. Tinggal kau yang kuharapkan bisa membantu usahaku ini. Kulihat kau sudah mengantuk dan lelah sekali. Tidurlah. Biarkan aku sendiri di ruangan ini. Iya, ayah. Suara kuda ayah. Kemana dia pergi malam-malam begini? Pasti ada hubungannya dengan rencana ke Singasari besok. Kasihan ayah. Akhir-akhir ini dia nampak semakin tua. Aku harus mendampinginya dan membesarkan hatinya. Karena tak bisa tidur lagi, Arya Kamandanu beranjak meninggalkan kamarnya. Sebentar kemudian, dia sudah berada di ambang pintu ruang kerja ayahnya. Selama berpuluh tahun ayah terbenam di ruangan ini. Usianya habis untuk membuat senjata-senjata pusaka pesanan pemerintah Singasari. Ayah memang pekerja yang ulet. Dia tekun dan selalu bersungguh-sungguh. Tapi nampaknya dia tidak begitu cocok dengan Paman Ranubaya. Ada selembar daun rontal. Sepertinya tulisan ayah. Ampun Sri Baginda. Hamba mohon Sri Baginda sudi membaca laporan hamba dan selanjutnya mengambil tindakan yang tegas demi tegaknya wibawa pemerintah Singasari. Selama ini hamba telah dipercaya sebagai pembuat senjata pusaka untuk perlengkapan tentara Singasari. Di samping hamba juga dipercaya mengelola senjata pusaka di ruang penyimpanan senjata Istana Singasari. Hamba telah berjanji akan bekerja sebaik-baiknya. Namun sekarang ini hamba mempunyai kesulitan yang bisa menghambat tugas-tugas yang dipercayakan pada hamba. Di desa hamba, Kurawan, ada seorang pu yang bernama Ranubaya. Dia pun sebenarnya ahli dalam pembuatan senjata pusaka. Hamba telah berulang kali mengajak kerjasama, namun dia selalu menolak. Malah akhir-akhir ini dia berani menghina pemerintah Singasari.
bahkan menghina Sri Baginda Kertanegara sendiri. Untuk itu hamba mohon Sri Baginda menindak orang tersebut. Sebab kalau dibiarkan, hamba khawatir di kelak kemudian hari bisa merongrong kewibawaan Sri Baginda. Surat ini berbahaya sekali. Paman Ranubaya bisa dihukum mati kalau sampai terbukti menghina Prabu Kertanegara. Tapi mengapa ayah sampai hati melaporkannya? Apakah ada suatu sebab yang membuat mereka bermusuhan sampai begini? Aku jadi serba salah. Aku tidak tahu harus memihak pada siapa. Paman Ranubaya sangat baik menurut penilaianku. Aku tak habis pikir, mengapa ayah membencinya dan menganggapnya sebagai orang yang harus disingkirkan? Apakah ayah takut suatu ketika Paman Ranubaya menjadi saingan berat dalam pembuatan senjata pusaka? Aku tidak mau ikut campur. Tapi kalau memang keadaan mendesak, aku harus berbuat sesuatu untuk menolong Paman Ranubaya. Birongkot? Ya, Angger. Bibi tahu kemana ayah pergi semalam? Katanya beliau pergi ke rumah salah seorang sahabatnya. Begitu. Entah sahabat yang mana, Bibi tidak tahu, Angger. Lama dia perginya, Bi? Barangkali tidak terlalu lama, Angger. Sepertinya Bibi hanya terlelap sebentar. Bibi terbangun dan mendengar ayahanda menuntun kuda ke kandangnya. Setelah itu Bibi mendengar suara pintu ruang kerja beliau terbuka. Mungkin beliau langsung tidur di ruang kerja. Karena Bibi tidak mendengar apa-apa lagi sampai menjelang pagi. Mau kemana, Nger? Menemui ayahanda, Bi. Ayahanda sudah berangkat. Beliau hanya berpesan agar Angger Kamandanu berhati-hati selama beliau tidak di rumah. Empu Hanggareksa terus memacu kudanya menuju kota Singasari. Dalam hatinya dia sudah bertekad akan memfitnah sahabatnya sendiri. Dia merasa sakit hati dan merasa usahanya dijegal oleh Empu Ranubaya. Di samping sebenarnya dia merasa iri. Bahkan tingkat kemampuannya membuat senjata pusaka masih di bawah sahabatnya itu. Setelah berkuda hampir 1 hari lamanya, dengan istirahat sejenak di beberapa desa yang dilewatinya, Empu Hanggareksa dengan selamat bisa memasuki pintu gerbang istana Singasari. Dia langsung menemui Prana Raja, yang kemudian keesokan harinya membawanya menghadap Sang Prabu di Paseban Agung. Aku sudah membaca dengan seksama laporan yang ditulis Paman Hanggareksa. Apakah laporan ini bisa kupercaya? Ampun, Gusti Prabu. Laporan itu hamba tulis berdasarkan kenyataan yang ada, Gusti. Tak ada perlunya hamba memfitnah seorang kawan. Sebagai seorang kawan baik,
Hamba justru ingin merangkul dan mengajak dia untuk kerjasama mengabdi pada pemerintah Singasari. Tapi, ya, begitulah. Empu Ranubaya orangnya keras, Gusti. Hatinya sudah membeku. Hamba tak sanggup mencairkan pendiriannya yang sudah membeku seperti sebongkah es itu. Paman katakan, Empu Ranubaya telah menghina pemerintah Singasari. Dan bahkan telah berani menghina aku. Apa yang sudah dikatakannya? Ampun, Gusti. Hamba tidak sanggup mengulangi perkataannya di depan para hadirin yang berkumpul di Balai Paseban Agung ini. Karena hamba rasa perkataan itu sangat tidak pantas. Kalau hamba tidak boleh menyebut sebagai sangat kotor. Kurang ngajar benar si Ranubaya itu. Apa yang diandalkannya hingga ia berani menghina Kertanegara? Baiklah, Paman Hanggareksa. Aku memang tidak akan tinggal diam. Dan jelas aku akan mengambil tindakan yang tegas. Ranggalawe. Iya, Gusti Prabu. Berangkatlah ke Kurawan. Bawalah serta 20 orang prajurit. Kau kuperintahkan untuk menasihati orang yang bernama Empu Ranubaya. Iya, Gusti Prabu. Kalau dia tidak mau kau nasihati dan tidak mau mencabut kata-katanya yang telah menghina pemerintah Singasari dan bahkan menghina pribadi Kertanegara, tangkaplah orang itu. Kalau dia melawan, kuperintahkan agar kau membunuhnya. Baik, Gusti. Hamba siap menjalankan perintah Gusti. Lalu kapan hamba harus berangkat? Sekarang juga. Dan kau bisa menggunakan Paman Hanggareksa sebagai penunjuk jalan. Baik, Gusti. Perintah Gusti Prabu, hamba junjung tinggi. Ranggalawe adalah seorang kepala pasukan yang membawahi 200 orang prajurit. Dia adalah putra Arya Wiraraja. Arya Wiraraja atau Banyak Widya telah dilorot kedudukannya sebagai demung dan sekarang menjadi seorang adipati di Sumenep. Hari itu juga, begitu keluar dari Paseban Agung Istana Singasari, Ranggalawe langsung mengumpulkan orang-orangnya. Ikut dalam rombongan itu Pranaraja, Jarawaha dan Ganggadara. Maka demikianlah, rombongan yang terdiri dari 25 orang itu pun berangkat ke Kurawan. Debu-debu berterbangan di jalan-jalan ketika kuda-kuda mereka melewati pusat kota Singasari. Rombongan berkuda terus bergerak meninggalkan perbatasan kota Singasari. Dengan mengendarai kuda hitam yang bernama Nila Ambarawa, Ranggalawe berada di paling depan barisan. Sementara di belakangnya Empu Hanggareksa yang berkuda berdampingan dengan Pranaraja. Di belakang mereka Jarawaha dan Ganggadara yang dengan tangkas mengendarai kudanya masing-masing, sambil sekali-sekali menengok ke 20 orang prajurit di belakangnya. Apa yang bisa saya bantu? Tuan berdua membutuhkan ruangan untuk istirahat malam ini? Ya? Bukan berdua. Kami prajurit Singasari. Kami semua ada 25 orang. Oh, jadi Tuan satu rombongan dengan prajurit-prajurit Singasari itu ya? Iya. Wah. Mana mungkin kami bisa menampung semuanya. Rumah penginapan ini kecil, Tuan. Hanya ada 15 ruangan. Itu pun ada 2 kamar yang tidak bisa ditempati karena membutuhkan perbaikan. Iya.
Kami hanya membutuhkan 5 kamar saja, pelayan. Ya. Kau tidak usah pusing memikirkan di mana prajurit-prajurit itu akan tidur malam ini. Iya. Mereka bisa memasang tenda di halaman rumah penginapan ini. Iya, kalau begitu bisa, Tuan. Tentu saja bisa. Jadi hanya 5 ruangan yang harus kami siapkan. Oh, baik, Tuan. Pelayan! Bukan hanya mereka itu yang menjadi tamu di rumah penginapan ini, ya. Kami pun berhak untuk dilayani dengan baik. Ya, Tuan. Tuan berdua membutuhkan apa? Tambah lagi mangkok tuaku itu. Ayo. Jangan takut, kami tidak akan membayar pelayan. Iya. Ayo. Baik, Tuan. Sabar. Akan saya ambilkan tuak buatan desa Apajek yang paling enak. Silakan menunggu sebentar, Tuan. Jangan terlalu lama. Kakang Jarang Bangkal. Ada apa? Kalau tidak salah, kita pernah bertemu dengan tuan-tuan itu. Iya. Aku ingat kita bertemu di desa Jasun Bungkal beberapa waktu yang lalu. Iya. Aku juga masih belum lupa siapa kalian berdua ini. Bukankah yang ini Jaran Bangkal? Ya. Mereka ini rupanya Jaran Bangkal dan Jaran Lejong. Benar. Ingatan tuan-tuan berdua masih cukup baik. Apakah tuan-tuan kali ini juga mau ke Kurawan? Kalian tidak perlu tahu tujuan perjalanan kami. Oh iya. Tuan-tuan adalah prajurit. Kami lupa bahwa tuan-tuan sebagai prajurit tidak boleh berbicara sembarangan. Ini tuaknya, Tuan. Silakan minum. Tapi Tapi apa? Tapi maaf, Tuan. Jangan sampai mabok. Apa urusanmu? Mau mabok atau mau jungkir balik? Yang penting aku akan bayar tuakmu. Tahu? Bukan begitu, Tuan. Soalnya sekarang ini sedang ada banyak tamu. Lalu? Dan kebetulan mereka adalah prajurit Singasari. Aku tidak peduli. Kami juga tamu di sini. Kami punya hak yang sama dengan mereka. Dan tidak ada peraturan minum tuak sampai mabuk di ruang penginapan manapun juga. Bukan begitu, Tuan. Maksud saya... Jangan cerewet, pelayan. Sudah. Nanti kusumbat mulutmu dengan kepalan tanganku ini. Ayo. Kakang Jaran Bangkal. Ayah. Kita minum sepuas hati kita. Jangan hiraukan mereka itu. Ya. Prajurit Singasari mendirikan tenda darurat di halaman rumah penginapan desa Apajek. Sementara itu Prana Raja, Jarawaha, Ganggadara, Empu Hanggareksa, dan Rangga Lawe istirahat di ruangan tidur masing-masing. Pagi hari pun tiba. Empu Hanggareksa baru saja membersihkan badannya ketika mendadak. Tuan Hanggareksa. Ada apa, Tuan Prana Raja? Ada keributan di halaman ruang penginapan ini, Tuan. Segera saja berpakaian, Tuan. Saya akan melaporkan hal ini pada Gusti Ranggalawe. Minggir! Kalian semua minggir! Masukkan kembali senjata kalian ke dalam sarungnya. Kami berdua tidak membutuhkan bantuan prajurit. Kalau hanya untuk menghajar 2 perampok tengik macam mereka ini. Dulu kami berdua pernah kalian kalahkan di desa Jasun Bungkal. Iya. Dan sekarang kalian akan kami ringkus. Dengar Adi Jaran Lejong. Mereka akan meringkus kita katanya. Apakah mereka ini tidak malu dilihat anak buahnya kalau sampai kita buat babak belur? Kurang ajar. Hentikan! Jarawaha, Ganggadara. Apa yang kalian lakukan,
Bukankah kalian Jarang Bangkal dan Jarang Lejong? Benar. Apakah Tuan bermaksud turun ke gelanggang juga? Jarang Bangkal. Dulu kau dan kawanmu itu pernah kuampuni. Mestinya kalian berdua sudah tidak mempunyai tangan lagi untuk berbuat kejahatan-kejahatan yang baru. Tuan Pranaraja, sekarang kita tidak perlu mengampuninya lagi. Dua penjahat seperti mereka ini sudah sepantasnya diremukan tulang belulangnya. Sombong! Lakukanlah kalau memang kalian bisa. Jaran Lejong, kalau kalian tidak mau mengalah, kalian akan berhadapan dengan pemerintah Singasari. Tuan Pranaraja, baik sekarang, besok ataupun lusa, kami tidak sudi menyerah. Perkataanmu semakin tidak sopan saja. Hentikan! Hai, kau jangan bertindak atas nama pribadi sendiri, Jarawaha. Dua orang ini jelas mau menghina pemerintah Singasari. Karena itu, dia harus berhadapan dengan prajurit-prajurit Singasari. Ayo, kalian jangan hanya nonton saja. Tangkap dua orang ini, ringkus mereka. Prajurit Singasari yang berjumlah 20 orang itu secara bergantian menyerang Jaran Bangkal dan Jaran Lejong. Kadangkala 5 orang prajurit menyergap serentak, kemudian dilanjutkan dengan 4 atau 5 orang prajurit lainnya. Tapi Jaran Bangkal dan Jaran Lejong memang tangkas dan mempunyai kepandaian di atas rata-rata prajurit Singasari. Dengan pedang panjangnya mereka berusaha membendung serangan yang datang beruntun. Mendadak sebuah bayangan berkelebat ringan dan langsung terjun ke gelanggang pertempuran. Hanya dalam satu gebrakan saja, bayangan itu sudah berhasil membuat jungkir balik 2 orang prajurit Singasari. Hentikan! Mundur semua! Mundur! Ada yang ikut campur urusan ini. Siapa kau? Bayangan yang ternyata adalah seorang wanita berwajah cantik itu membalikkan tubuhnya dan tersenyum ke arah Pranaraja. Senyuman itu sangat manis, tapi mendadak berubah jadi sangat dingin dan menyeramkan. Wanita berparas cantik itu masih tertawa. Tawanya melengking tinggi, dan bila terdengar pada malam hari bisa membangunkan bulu roma. Nah, pendengar sekalian, siapakah wanita itu? Dan bagaimana kelanjutan kisah ini? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.